Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 13, saya Diah Ayu Puji Anggraini dan teman saya Lasnadia Tanjung akan menyampaikan Learning Journal pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pemikiran ekonomi Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Biografi Hujjat al-Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tursi al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Pada tahun 483 Hijriah, ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nizamiyah di kota kelahirannya, kota Tus. Ia mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqaha dan mutashawifin. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi. Karya-karya Al-Ghazali. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah diantaranya adalah Ihya Ulum al-Adin, Al-Muhyiz min al-Dahal, Tahafut al-Fasifah, Minhaj al-Abidin, Zawaid al-Aqaid, Al-Mustafa min Ilmi al-Usul, Mizan al-Amal, Misyat al-Anwar, Kimia al-Sya'adat, Al-Wajid, Sifa al-Ghalil, dan Al-Tibra al-Masfufi, Nasihat al-Mulk. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali. 1. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Yang pertama adalah permintaan, penawaran, harga, dan laba. Al-Ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan yang dinyatakan dengan mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Yang kedua adalah etika perilaku pasar. Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Aktivitas produksi Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. 2. Aktivitas produksi. Yang pertama, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Pada prinsipnya, negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok. Yang kedua adalah hierarki produksi, yang dibagi menjadi industri dasar, aktivitas penyokong, dan aktivitas komplementer. Yang ketiga adalah tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Al-Ghazali mengidentifikasi 3 tingkatan persaingan, yaitu persaingan yang wajib, yaitu persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama. Yang kedua adalah persaingan yang disukai, yaitu yang berhubungan dengan perolehan barang kebutuhan pokok. Yang ketiga adalah persaingan yang tidak diperbolehkan, yaitu yang berhubungan dengan barang-barang mewah. 3. Barter dan evolusi uang. Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Yang pertama adalah problema barter dan kebutuhan terhadap uang, yaitu kurang memiliki angka penyebut yang sama, barang tidak dapat dibagi-bagi, keharusan adanya 2 keinginan yang sama. Yang kedua adalah uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi. Yang ketiga adalah pemalsuan dan penurunan nilai uang. Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Yang keempat adalah larangan riba. Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual. Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Biografi. Nama asli beliau adalah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Al-Khadir bin Muhammad.
Tempat dan tanggal lahir: ia dilahirkan di Khoran, sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 661 Hijriah atau pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi. Kelebihan beliau adalah sudah bisa menghafal Al-Quran dan juga sudah menyelesaikan pendidikannya di bidang jurisprudensi, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat. Karya-karya Ibnu Taimiyah. 1. Al-Hizbah fi al-Islam, lembaga hizbah dalam Islam. Buku ini menjelaskan tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua adalah Al-Yasyah al-Syari'iyah fi Islah al-Rawa'i wa al-Ra'iyah, hukum publik dan privat dalam Islam. Di buku ini membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Selanjutnya, pemikiran ekonomi akan disampaikan oleh teman saya Lasnetia Tanjung. Dipersilahkan. Kebijakan ekonomi. Yang pertama, mekanisme pasar. Peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun. Harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Yang kedua yaitu harga adil. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah yaitu nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum, sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Yang ketiga, regulasi harga. Pertama, regulasi harga yang tidak adil, di antaranya pengaturan yang termasuk kezoliman. Yang kedua, regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Dalam kitabnya Al-Hizbah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual barang pada kelompok tertentu. Yang keempat, fungsi uang dan perdagangan uang. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam hal sebuah uang, beliau mengatakan bahwa fungsi yang utama ialah sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran sebuah barang. Yang kelima, pencetakan uang sebagai alat tukar resmi. Ibnu Taimiyah berpendapat sebagai berikut. Penguasa seharusnya mencetak fulus atau mata uang selain emas dan perak, sesuai dengan nilai yang adil atau proporsional atas transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Materi yang ketiga yaitu pemikiran Ibnu Khaldun. Biografi Ibnu Khaldun. Nama: Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid. Lahir di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Wafat pada usia 76 tahun di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1466 Masehi. Beliau menghabiskan waktu selama hampir 24 tahun di Mesir sebagai guru dan ketua pengadilan tinggi. Karya tulis terkenal. Muqaddimah, Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Kabar fi Ayam Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar wa Man Asarum. Autobiografi Ibnu Khaldun. Al-Ta'rif bin Ibnu Khaldun wa Rihlatihi Ghurban wa Sarq. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, konsep, nilai, dan harga. Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah menulis secara khusus satu bab yang berjudul Harga-harga di Kota. Kedua, menurutnya apabila sebuah kota berkembang pesat, mengalami kemajuan dan penduduknya padat, maka persediaan bahan makanan pokok melimpah. Hal ini dapat diartikan penawaran meningkat yang berakibat pada murahnya harga barang pokok tersebut. Ibnu Khaldun juga mengemukakan konsep secara utuh, di mana nilai tukar suatu barang atau jasa tergantung pada manfaat atau utilitas dan biaya kerja. Artinya, yang menjadi faktor penentu nilai adalah unsur kerja dan biaya untuk produksi dan biaya dan unsur manfaatnya. Konsep supply dan demand. Menurutnya, suplai bahan pokok di kota besar jauh lebih besar daripada suplai bahan pokok penduduk desa. Karena penduduk kota besar memiliki suplai bahan pokok yang berlimpah yang melebihi kebutuhannya, sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah. Sementara itu, suplai bahan pokok di desa relatif sedikit, karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harganya relatif lebih mahal. Konsep produksi. Menurut Ibnu Khaldun, neraca pembayaran yang positif di suatu negara akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. Hal ini disebabkan karena pembayaran positif memiliki dua alasan. Yang pertama,
tingkat produksi negara tersebut untuk suatu jenis komoditi lebih tinggi daripada tingkat permintaan domestiknya, atau supply lebih besar dibandingkan demand, sehingga kemungkinan negara tersebut melakukan ekspor. Yang kedua, tingkat efisiensi produksi negara tersebut lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, komoditi suatu negara mampu masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif. Konsep utilitas. Ibnu Khaldun memasukkan faktor manfaat atau utilitas sebagai pisau analisis dalam teori nilai dan harga. Jika tidak ada manfaat, maka barang tidak ada nilainya. Hal ini sejalan dengan hukum pertambahan manfaat yang semakin menurun. Suatu teori yang mengatakan bahwa ketika jumlah barang meningkat, maka tingkat utilitasnya meningkat, tetapi lama-kelamaan pertambahan tersebut bukan saja menurunkan nilai utilitasnya, tetapi bahkan menjadi negatif. Konsep uang. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa negara yang mampu memproduksi adalah negara yang produksinya lebih besar daripada tingkat kebutuhan domestiknya, sekaligus efisiensi dalam produksinya. Menurutnya, uang bisa saja terbuat dari selain emas dan perak. Hal terpenting adalah menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten. Dan yang terakhir yaitu konsep kebijakan fiskal dan moneter. Beliau merumuskan teori yang mengatakan apabila belanja negara sedikit, maka pendapatan pun sedikit. Beliau mengajukan teori bahwa apabila pajak meningkat, maka pendapatan negara akan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun menggunakan logika terbalik, di mana biasanya bila pungutan pajak bertambah, maka pendapatan negara juga bertambah pula. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.